Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan membahas terkait dengan pasal pemaafan hakim ya, di mana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan besar dalam wajah hukum pidana nasional. Salah satunya terobosan penting adalah pengenalan konsep pemaafan hakim atau retterleg pardon sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2. Kita akan membahasnya bersama dengan praktisi hukum dari SLO Office, Bang M. Kamil Pasha SHMA, serta Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Bapak Dr. Rangga Lukita Desnata yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kamil dan juga Pak Dr. Rangga. Waalaikumsalam. Sobat Dakta Radio Bekasi di seluruh pelosok Indonesia. Salam kenal. Baik, kita akan mungkin ke Bang Kamil dulu ini berkaitan dengan penetapan ataupun juga sudah disahkannya undang-undang ataupun juga KUHP baru di mana sudah mulai berlaku di tahun 2026. Apa Bang sesungguhnya berkaitan dengan latar belakang konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru ini, Bang? Ya, Sobat Dakta, rekan Dakta dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada prinsipnya kami sebagai advokat ini kan melihat bukan sekedar KUHP atau KUHAP-nya ansih gitu ya, tapi kita melihat secara garis besar dalam criminal justice system ya, kan kalau seseorang ini dipidana, anggapan kita muaranya pasti ada pemidanaan, ya ini pidana penjara gitu ya. Pidana penjara nanti muaranya ada di lapas. Yeah. Nah, sedangkan yang sama-sama kita tahu, ya lapas itu udah over capacity gitu ya. Lapas udah over capacity, akhirnya apa? Kalau udah over capacity, berarti petugasnya juga pasti kurang, kamarnya kurang. Yang tadinya tujuannya ingin memasyarakatkan kembali ya, orang-orang terpidana itu supaya nanti kembali ke masyarakat menjadi manusia yang lebih baik, itu kita jadinya ragu apakah itu bisa tercapai, terlaksana. Jangan-jangan nanti setelah orang masuk lapas ya, yang tadinya kejahatannya level SMA jadi kejahatan level S1, dia tambah pintar gitu kan. Bukannya dia dididik sama petugas lapas, dia dididik oleh senior-senior dia di sana nanti gitu kan. Oleh karena itu kami selaku advokat ini juga sangat menyambut baik ya, artinya di instrumen hukum terbaru ada pengecualian lagi kalau saya sebut ya, karena kan di KUHP lama, di KUHAP lama itu sudah ada pengecualian, misalnya ada alasan pembenar, alasan pemaaf gitu kan, yang mungkin restoratif justice kemarin diatur secara parsial ya, tapi sekarang mungkin lebih komprehensif lagi, dan juga ada putusan pemaafan oleh hakim. Nah itu kan nanti meminimalisir sebenarnya bentuk-bentuk atau misalnya person-person yang selayaknya tidak haruslah menjalani pidana penjara, tapi bisa juga misalnya pidana tutupan, pidana sanksi sosial, atau pidana pengawasan dan lain-lain termasuk pemaafan. Sehingga nanti mengurangi over capacity gitu kan. Sehingga kalau kata masyarakat atau apa namanya obrolan warung kopi, menghindari tadinya orang-orang yang masuk level SMA S1 jadi sarjana S2, S3 di bidang kejahatan, sehingga keluar lebih paripurna melakukan kejahatannya gitu Bang. Nah itu untuk pengantar gitu. Baik, berkaitan dengan pemaafan oleh hakim gitu ya, berkaitan dengan undang-undang baru ini. Sebetulnya apa sih Bang bedanya dengan undang-undang yang lama berkaitan dengan pasal 54 ayat 2 ini Bang? Ya mungkin mungkin ini lebih tepat ke Pak Rangga nih, masalah pemaafan langsung oleh hakim. Ya, seperti apa Pak Rangga mungkin bisa dijelaskan ini perbedaan dari undang-undang KUHP yang lama ini masuk ke dalam KUHP baru, dan tentunya peran hakim ini kan juga menjadi krusial sendiri ya untuk pemaafan dari para pelaku ini. Oke, terima kasih Sobat Dakta sekalian. Hal yang paling prinsip membedakan KUHP lama dengan KUHP baru adalah paradigma berpikirnya. Kalau KUHP lama itu masih matnya itu terlihat
retributif, pembalasan, aliran pidana klasik. Kejahatan ya dibalas. Kalau ada giumnya, kalau kita meminjam perjanjian lama, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, tangan hilang dibalas tangan. Jadinya kejahatan dibalas juga dengan hukuman, misalnya penjara atau hukuman yang bersifat corporal punishment, yang atau bersifat penghukuman fisik. Paradigmanya seperti itu, pembalasan. Di KUHP baru, paradigma itu berubah, shifting, menjadi nggak hanya pembalasan. Penekanannya pembalasan itu ada di terakhir atau ultimum remedium. Pendekatan yang dibangun adalah rehabilitatif dan restoratif. Apakah rehabilitatif? Itu untuk memperbaiki si pelaku, supaya pelaku yang melakukan kejahatan itu nantinya kembali ke masyarakat menjadi orang yang baik, orang yang benar. Atau restoratif. Restoratif itu apa? Korban-korban kejahatan itu mendapatkan haknya kembali, pulih. Yang dulu dia dirugikan, kerugiannya itu ditebus atau dipulihkan. Dan kegoncangan di masyarakat yang karena tindak pidana, masyarakat menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Setelah ditempuh restoratif, menjadi pulih kembali. Itu paradigma yang berbeda KUHP lama dan KUHP baru. Nah, ini aku pertanyaan. Bagaimana pengaturan pemaafan hakim di KUHP lama dengan KUHP baru? KUHP lama sama sekali tidak mengenal pemaafan hakim. Dan belum ada penerapannya di Indonesia sampai dengan tanggal 7 Januari pemaafan hakim itu. Praktek belum ada. Tapi kalau di Belanda sudah banyak. Di Amerika sudah banyak gitu kan. Di negara-negara lain sudah banyak. Di Indonesia itu hanya ada di literasi gitu ya. Pertama kali pemaafan hakim itu dikenal melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan secara eksplisit bagi anak yang melakukan kejahatan atas dasar ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, beserta keadaan pada saat kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan itu dilakukan, hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Akan tetapi, belum ada hakim yang menjatuhkan putusan pemaafan hakim sampai dengan berlakunya KUHP baru dan KUHP baru per tanggal 2 Januari 2026. Tanggal 8 Januari itu pertama kali di Republik Indonesia menjatuhkan menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih. Ini kan juga di KUHP lama kan ada restoratif justice Bang ya, di mana memang tidak menghukum para pelaku begitu karena memang berdasarkan keadilan dan juga faktor-faktor lainnya. Nah mungkin kalau dari perbedaan untuk memaafkan pelaku di tingkat hakim sendiri dan juga restoratif justice ini mekanismenya seperti apa Bang? Satu yang membedakan kedua hal itu. Kedua hal itu hampir sama tetapi berbeda. Restoratif justice itu titik tekannya ada di perdamaian atau pemaafan dari korban. Korban dipulihkan. Tanpa ada pemaafan, tanpa adanya pemulihan bagi korban, restoratif justice itu tidak akan terselenggara. Gitu. Kalau pemaafan hakim tidak melihat itu, apakah itu dimaafkan ataukah sudah pulih, tidak melihat itu. Hakim hanya mendasari dengan 3 syarat tadi. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan itu dilakukan. Nah, akan tetapi apabila ada perdamaian, ada pemaafan dari korban, itu makin menguatkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Nah, jelas di sini. Kalau restoratif justice titik tekannya perdamaian, pemaafan dari korban. Kalau pemaafan hakim itu lebih luas dari itu. Ada tidaknya pemaafan dari korban itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalaupun tidak ada, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Syaratnya seperti 3 hal tadi yang saya sebutkan dan tujuannya 2 hal. Apa itu?
justice and humanity, keadilan dan kemanusiaan, kurang lebih seperti itu. Baik, kita ke Bang Kamil. Bang Kamil, berkaitan dengan sebagai kuasa hukum gitu, mungkin seperti apa nanti ke depannya berkaitan dengan penerapan undang-undang baru ini ya, KUHP, berkaitan dengan peran dari kuasa hukum sendiri Bang untuk bisa mendapatkan keadilan bagi para klien begitu ya, dan juga ini bisa menerapkan ini pasal pemaafan hakim Bang. Ya, ini menarik dengan kehadiran KUHP dan KUHP yang baru ya. Jadi di sini dipertegas ya peran advokat ya dalam memberikan jasa hukum kepada klien ya, dalam hal ini misalnya dalam perkara pidana mulai dari saksi ya, mulai dari korban, tersangka ataupun terpidana. Jadi artinya di sini advokat berhak ya memberikan pendampingan dalam segala tingkatan pemeriksaan. Kalau dahulu ya misalnya ketika advokat itu memberikan jasa pendampingan hukum kepada saksi, nah itu seringkali karena memang tidak letterlock ditulis di dalam KUHP ya, itu bisa saja penyidik, Bang, mohon maaf kepada PH, kepada advokat, kita mau periksa dulu nih, saya mau dampingi Bang, tapi kan ini saksi, nggak wajib. Nah, tapi sekarang dalam segala tingkatan pemeriksaan, bahkan korban sekalipun, ya saksi sekalipun itu berhak benar-benar didampingi oleh seorang atau lebih advokat yang dia tunjuk gitu ya. Ataupun kalau nanti dia tidak mampu, bisa ditunjuk oleh penegak hukum gitu kan. Itu satu. Nah, kedua yang menarik lagi dengan kehadiran KUHP dan KUHP baru ini, ya selain misalnya tadi saya sebutkan di awal, udah biasa kalau di KUHP lama itu ada alasan pembenar ya, ada alasan pemaaf gitu ya, sehingga selain tadi yang disampaikan Pak Rangga ada putusan pemaaf ataupun restoratif justice, tapi kan ada semacam pengurangan-pengurangan atau misalnya peniadaan pidana terhadap seseorang gitu ya. Tapi di sini menarik nih di KUHP baru ya Pak Rangga, Sobat Dakta, di pasal 70 nih. Ya, di pasal 70 itu disebut pidana penjara itu bisa sedapat mungkin tidak dijatuhkan gitu. Ya, kalau dulu kan persepsinya ya semua dijatuhkan pidana penjara kecuali semua dijatuhkan pidana penjara kecuali itu di konsep atau alam pikirnya KUHP lama. Kalau bisa semua orang dijatuhkannya pidananya penjara kecuali kalau ini sekarang terbalik. Kalau bisa semua orang tidak dijatuhkan pidana penjara. Nah, contohnya terdakwanya anak. Ya, sebisa mungkin itu tidak dijatuhkan pidana penjara. Atau misalnya terdakwanya usianya udah 75 tahun, kakek-kakek, ya. Atau misalnya terdakwanya baru pertama kali ini terlibat tindak pidana, ya. Dan misalnya tadi seperti Pak Rangga bilang kerugiannya tidak terlampau besar, ya. Itu selain misalnya bisa mendapatkan pemaafan, kalaupun dijatuhkan pidana, mungkin bisa pidana sanksi saja, denda saja, atau misalnya pidana sanksi sosial, kerja sosial ya, atau pengawasan gitu kan. Atau mungkin bisa jadi tidak dijatuhkan pidana. Ini memungkinkan diatur di pasal 70. Artinya di sini banyak spot-spot ya bagi hakim untuk berkreasi. Kalau bisa fungsi dari menata masyarakat ini, pendidikan kepada masyarakat ini supaya menjadi memberikan kesempatan bagi para orang yang terlibat dalam tindak pidana ini menjadi person yang lebih baik, ini terbuka lebar gitu ya. Sehingga jadi banyak juga celah-celah, bisa katakan celah, bisa juga bisa dikatakan sebagai kreasi bagi advokat untuk melakukan pembelaan gitu ya terhadap kliennya gitu ya, Sobat Dakta, Bang. Baik, kalau kasus-kasus berkaitan dengan yang bisa dijadikan penerapan pasal ini mungkin apa Bang? Ya, jadi tentu saja tidak semua pasal. Kalau semua pasal diterapkan model begini bahaya. Misalnya ada pengecualian. Misalnya terkait tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu misalnya pelakunya juga baru pertama kali, ya dipidana sangat mungkin. Atau misalnya tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidananya 5 tahun ke atas, ya. Dan juga misalnya ada tindak pidana yang merugikan dan keuangan perekonomian negara. Nah, itu meskipun pelakunya senior, misalnya pejabat BI misalnya, ya ini kita berandai-andai, ya itu sudah sepatutnya itu dipidana. Nggak bisa nanti sama hakimnya, udah kamu kerja sosial aja. Itu nggak termasuk yang diatur tadi. Nah, selanjutnya Bang, ada juga saya lihat
di KUHP lebih komprehensif masalah mengatur restoratif justice. Kalau dulu kan parsial-parsial ya diatur ya. Yeah. Misalnya oleh peraturan Kapolri ya di RJ di tingkat polisi atau oleh misalnya peraturan Jaksa Agung ya di tingkat kejaksaan, di tingkat penuntutan ya. Tapi kan itu kalau menurut kami sebagai advokat itu tidak cukup memberikan rasa kepastian hukum. Karena apa? Kalau menurut kami harusnya central of gravity-nya criminal justice system itu muaranya di pengadilan. Yeah. Jadi kalau rasanya belum ada penetapan dari hakim atau pengadilan itu kami belum merasa aman bagi klien gitu. Karena apa? Sewaktu-waktu bisa jadi perkaranya dibuka kembali. Tapi dengan adanya penetapan rasa dari klien ini lebih nyaman gitu kan. Kita sebagai advokat bisa meyakinkan kepada klien, oh ini sudah ada penetapan pengadilan terkait RJ kamu. Dia lebih senang. Contoh misalnya di KUHP terbaru itu, di KUHP dan KUHP terbaru misalnya ada RJ itu bisa dilakukan di setiap tingkatan. Baik itu di penyelidikan, ya Bang, di penyidikan ketika misalnya seorang jadi tersangka atau di penuntutan di kejaksaan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Nah itu kalaupun dilakukan di kepolisian misalnya, sudah terjadi RJ, seperti yang Pak Rangga tadi bilang ada pemulihan terhadap korban, ya, ada perjanjian, akibatnya dipulihkan ya, terus sudah ditandatangani RJ-nya, itu harus dimintakan oleh aparat tersebut penetapan kepada ketua pengadilan gitu ya. Nah itu yang menurut kami ada langkah maju ya. Jadi muaranya itu di pengadilan gitu, bukan cuman sekedar basicing atau keputusan dari misalnya kepolisian saja atau kejaksaan saja, tapi juga melibatkan pengadilan. Itu Bang kelebihannya di KUHP dan KUHP terbaru ini terkait restoratif justice. Baik, kita juga ke Pak Rangga. Ini berkaitan dengan penerapan pasal 54 ayat 2 KUHP baru. Tentunya kan juga hakim perlu melakukan berbagai pertimbangan. Apa saja mungkin pertimbangan yang memang harus dilakukan oleh hakim sendiri untuk bisa memaafkan ini pelaku kejahatan ini, Pak Rangga? Ya, tadi seperti kata Pak Kamil tadi, yang di 70 itu dipertimbangkan. Sebelum masuk ke 54 ayat 2, itu dilihat dipertimbangkan 54 ayat 1. Okay. Itu 54 ayat 1 itu mesti dipertimbangkan gitu ya. Yang tentu yang menyangkut dengan kasus gitu. Nah, yang pertama itu apa sih ringannya perbuatan itu apa? Kan luas. Apakah ancaman tindak pidananya itu yang ringan atau perbuatan semacam apa yang ringan itu? Nah, perspektifnya ringannya perbuatan itu bisa dilihat karena ancaman tindak pidananya itu memang ringan. Yang ringan itu seperti apa Pak Rangga? Biasanya untuk tindak pidana ringan. Yeah. Tindak pidana ringan itu kan ancaman maksimalnya itu 3 tahun. Kalau itu kena denda, itu denda golongan 2 atau golongan 3 di bawah 50 juta. Itu tindak pidana ringan. Selain tindak pidana ringan itu apa saja ringannya perbuatan? Bisa nggak ancamannya di atas 5 tahun gitu ya kejahatannya? Tapi bisa dimaafkan. Nah, sampai dengan saat ini itu memungkinkan. Contohnya apa? Contohnya pasal pencurian dengan pemberatan. Pasal pencurian dengan pemberatan itu tidak salah pasal 477 ayat 1 huruf F dan G. Ancaman hukuman itu 9 tahun. Gitu kan. Apakah bisa diterapkan pemaafan hakim? Sampai dengan saat ini tidak ada larangan tegas yang melarang ancaman hukuman di atas 5 tahun itu untuk diterapkan pemaafan hakim. Nah, contohnya apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak punya anak bayi, dia nggak mampu beli susu, udah cari utang kemana-mana nggak dapet, gitu kan? Nggak dapet. Pergi ke masjid, masjidnya tutup. Pergi ke gereja, misalnya gerejanya tutup dan sebagainya, nggak bisa minjemin, gitu ya. Tetangga nggak mau lagi minjemin. Keluarga juga nggak bisa. Akhirnya 2 orang ini suami istri masuk ke toko serba ada atau toko serba atau sekarang kita kenal Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Dia bukalah itu tokonya, dia congkel, dia buka, ada malam hari kejahatannya itu. Setelah di dalam yang dia ambil itu apa? Yang dia ambil itu misalnya hanya susunya saja dari sekian banyak produk. Dia nggak lihat. Dari ada duit di kasir dia nggak lihat. Yang dia hanya ambil adalah produk susunya aja untuk mengasih
minum atau makan anaknya yang sedang kelaparan. Itu ancaman berapa? Nggak main-main, 9 tahun itu. Jadi pertanyaan, apakah itu nggak bisa dimaafkan hakim? Nah, inilah perdebatannya, baik di kalangan praktisi, akademisi, hal kayak gini apakah bisa dimaafkan atau tidak. Nah, sebagian besar gitu kan, sebagian besar mengatakan itu masih masuk tergolong ringannya perbuatan walaupun ancamannya tinggi. Itu ya, jelas dengan perbuatan. Sekarang keadaan pribadi pelaku. Keadaan pribadi pelaku itu bisa jadi kayak gini, kita melihat bahwa pelaku itu misalnya banyak hutang, misalnya gitu ya, atau ada tekanan secara eksternal internal untuk membayar anaknya semesteran kuliah dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada tekanan-tekanan psikologis itu. Itu menyertai arti keadaan diri pelaku itu seperti itu. Atau misalnya dia dalam tekanan lain ada relasi kuasa. Relasi kuasa misalnya dia diajak oleh orang tuanya melakukan kejahatan atau diajak oleh abangnya yang lebih senior dan sebagainya gitu kan. Itu relasi kuasa bisa juga menyertai keadaan diri pelaku. Dan terakhir, keadaan pada saat kejahatan itu dilakukan dan setelah kejahatan itu dilakukan. Keadaan saat kejahatan itu dilakukan, hakim bisa melihat apakah dia itu memang pada saat mau melakukan kejahatan maju mundur, gitu kan, mau melakukan enggak dan lain sebagainya, gitu kan, atau dia melakukan misalnya penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan itu ada by provoked oleh viktimnya, korbannya yang mancing emosi, gitu kan, itu bisa dinilai hakim. Nah, setelah kejahatan itu dilakukan seperti apa? Apakah pelaku itu menyadari kesalahannya, meminta maaf gitu kan, atau dia menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum. Itulah yang menjadi dasar-dasar atau bahan-bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Terima kasih. Baik, ini memang perlu adanya berbagai faktor begitu ya berkaitan dengan penerapan pasal 54 ayat 2 ini ya, Bang Rangga dan juga Bang Kamil, terkait dengan penerapannya. Tentunya kan juga harus ada syarat-syarat dan seperti restoratif justice harus ada pemaafan dari korban sendiri begitu. Jadi kalau dari pasal ini yang berbeda mungkin apa Pak? Ada tidak sama berkaitan dengan pemaafan terhadap korban ini, Pak Rangga? Nggak harus, tidak mensyaratkan adanya pemaafan korban. Tapi kalau ada pemaafan korban itu lebih baik, gitu kan? Makin menguatkan hakim untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim gitu. Karena ada kalanya kejahatan itu tanpa korban. Crime without victim. Jadi adanya kejahatan tapi nggak ada korbannya. Betul. Gitu ya. Nah, gitu. Tidak semua kejahatan mesti ada korban gitu. Jadi syarat pemaafan dari korban atau perdamaian itu bukan syarat mutlak gitu. Kalau ada itu malah makin menambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bang Kamil, ini kan penerapan pasal baru ini kan juga tentunya menjadi sebuah kontroversi di masyarakat gitu ya, karena memang orang salah ini tapi tidak dihukum gitu. Ada persyaratan-persyaratan yang memang bisa dimaafkan oleh hakim dan juga restoratif justice. Seperti apa Bang, mengubah paradigma masyarakat Bang berkaitan dengan adanya undang-undang baru ini, Bang Kamil? Ya, saya kira masyarakat juga harus paham bahwa tujuannya bukan berarti membebaskan orang atau pelaku tindak pidana, bukan. Tapi mindsetnya bahwa tidak semua tindak pidana itu muaranya harus dipenjara, gitu kan. Nah tentu ada pengecualian-pengecualian yang seperti tadi sudah disebutkan. Misalnya ini seperti di pasal 70 itu, di ayat 2-nya itu kan ada pengecualian. Misalnya ada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas, tentu itu pidana-pidana yang berat, itu nggak akan ada pengecualian penerapan seperti ini, saya yakin gitu. Tapi untuk misalnya sekadar seorang mencuri ayam, ya kan, ini kan sering kejadian, ya kan, orang ngambil batang kakao, orang mengambil batang kayu yang terlantar, ternyata diakui oleh pemilik kebun itu punya dia, nenek-nenek sampai masuk ke pengadilan, ya kan. Padahal cuman ngambil sumber hutan yang untuk makan, ternyata itu diakui milik orang lain, ya kan. Nah, untuk perkara-perkara model gitu kan di KUHP lama nggak ada jalan keluarnya, ya kan, gitu.
Nah, di KUHP terbaru ini ada jalan keluarnya, yaitu adalah pemaafan hakim. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Bukan misalnya, Bang, nanti koruptor gimana, Bang? Ada pasal pemaafan ini, dimaafin. Ya nggak mungkin. Hakimnya langsung diperiksa KY itu. Sama diperiksa Bawaslu, nggak mungkin. Tapi untuk kasus yang seperti Nenek Minah dulu kan, kasus kakek siapa, nah itulah yang jadi jalan keluarnya di pasal pemaafan ini gitu. Atau sekedar misalnya teman berantem, anak SMA, pukul-pukulan, nggak sampai fatal. Masa harus dipidana gitu kan? Atau ada guru terlanjur masuk ke pengadilan misalnya dibawa oleh penyidik sama kejaksaan gitu kan? Mukul muridnya. Nah ini kan jadi jalan keluar ya yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat gitu loh. Yeah. Pak, masa guru mengeplak muridnya dipidana? Nah ini jadi jalan keluar bagi hakim ya, dengan kebijaksanaannya tentu dengan pertimbangan yang mendalam dari ketentuan yang diatur pasal 54 ayat 1 tadi. Hakim bisa ya dengan kewenangannya untuk melakukan pemaafan tadi gitu. Baik, jadi memang ini berkaitan dengan penerapannya harus ada izin ataupun juga dari pemaafan dari korban sendiri. Nah, apabila memang korban sudah memaafkan, tapi semestinya kan dengan adanya penerapan ini korban juga harus bertanggung jawab begitu. Nah, bagaimana menghindari larinya korban dari tanggung jawab terkait dengan sudah dimaafkan dari pelaku itu sendiri, Bang Kamil? Apa yang harus dilakukan begitu agar memang korban tidak merasa dirugikan? Ya, jadi ada 2 klaster mungkin ya kita bagi. 1 klaster pidana pemaafan, klaster pemaafan oleh hakim. Nah, kalau klaster pemaafan oleh hakim ini memang tidak perlu ada kata maaf dari korban ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai restoratif justice, ya tentu itu harus ada kata maaf dari si korban gitu kan. Betul. Nah, selain kata maaf dari korban juga harus ada restore. Restore itu kan kalau bahasa Inggris pengembalian. Ya, pengembalian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Contoh misalnya ada orang dipukul gitu kan. Orang dipukul. Nah, tentu kan ada biaya berobat dan lain-lain selama dia tidak bekerja. Nah, itu harus diatur. Jadi ketika restoratif justice itu Bang, itu harus diatur ya, diperjanjikan ada pengembaliannya apa, bentuknya apa. Nah, itu harus dilaksanakan paling lambat itu ada batas waktunya, kalau nggak salah seminggu itu. Betul. Kalau nggak dilakukan, ya tentu itu nggak bisa dicabut laporannya, ya. Nggak bisa dilakukan restoratif justice-nya. Nanti aparat tersebut misalnya masih di tingkat penyidikan, penyidik harus nulis itu, harus dituliskan kenapa restoratifnya bukan batal ya, nggak bisa dilaksanakan karena si pelaku ya, si tersangka tidak bisa memenuhi apa yang dijanjikan dalam klausula perjanjian restoratif justice. Jadi nggak bisa ditetapkan RJ-nya di pengadilan kayak gitu. Nah, otomatis apa? Perkaranya lanjut. Begitu Bang. Nah, itu kira-kira. Jadi ada kepastian hukum bagi si korban. Karena kan selama ini ada anggapan, nanti saya dijanji-janjiin Bang, nanti kalau saya cabut laporan atau RJ atau nanti saya dijanjikan uang sekian Bang, atau pemulihan. Begitu perkaranya dicabut, orangnya ngilang Bang. Nah, ini nggak mungkin kejadian dengan ada ketentuan yang terbaru ini gitu. Jadi harus dilaksanakan dulu, baru RJ-nya oke gitu Bang. Baru bisa nanti ditetapkan oleh ketua pengadilan. Baik, jadi memang harus ada regulasi ataupun juga ketetapan hukum berkaitan dengan bagaimana korban ini bisa dilindungi hak-haknya begitu ya Bang Kamil ya? Betul. Baik, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut Bang Kamil dan juga Pak Rangga. Anda rekan Dakta juga bisa berbagi pertanyaan kepada kami dalam perbincangan kami mengenai penerapan pemaafan hakim di Undang-Undang KUHP terbaru yang sudah mulai berlaku sejak Januari kemarin. Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 atau WhatsApp 081511107107. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kita masih membahas mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana kami juga masih membahas berkaitan dengan konsep pemaafan hakim atau retterleg pardon,
sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2. Anda rekan Dakta juga bisa bertanya melalui telepon kami di 8816363 atau WhatsApp 0815111007. Masih berbincang bersama dengan Bang Kamil Pasha SHMH serta Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Bapak Dr. Rangga Lukita Desnata. Pak Kamil dan juga Pak Rangga, ini berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang memang terjadi di Indonesia seperti kemarin ya di Yogyakarta, di mana ada korban yang mengejar pelaku kejahatan dan akhirnya pelaku tersebut meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Mungkin ini juga ditanyakan juga oleh Pak Tonce di Depok. Ini seperti apa berkaitan dengan penerapan pasal KUHP baru nih dari Bang Kamil sebagai pengacara dan juga Pak Rangga sebagai hakim. Seperti apa melihatnya untuk kasus-kasus seperti ini? Bang Kamil dulu mungkin. Ya, kan kita kalau bicara KUHP itu ada yang disebut tindak pidana, ada yang disebut pertanggungjawaban pidana. Yeah. Nah, pertanyaannya apakah setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara pidana gitu kan? Nah, misalnya contoh aparat kepolisian ya, kan kita kalau masuk jalur busway itu kan masuknya apa? Pelanggaran lalu lintas. Ya, pelanggaran lalu lintas apakah sekarang masuknya pidana? Tapi saya kira itu pidana ya, pidana ada kejahatan ada pelanggaran. Nah, itu masuknya pidana. Tapi dalam dia rangka menjalankan tugas, dia melihat ini situasi macet. Nah, maka Pak Polisi itu nyuruh, udah kamu masuk aja jalur busway, kamu masuk tol. Itu kan sebenarnya menyuruh melanggar kan? Yeah. Tapi karena dia merangka menjalankan tugas, maka dia tidak dapat dipidana. Contoh lagi ada pemadam kebakaran. Kan kita tahu kalau merusak rumah orang, ya kita merusak rumah orang itu tindak pidana, ya nggak Bang? Merusak tindak pidana, merusak rumah orang. Tapi dalam rangka supaya apinya tidak merembet ke perumahan sebelah, tidak merembet ke gedung sebelah, si pemadam kebakaran itu berinisiatif merobohkan sebagian bangunan supaya apinya tidak merembet ke bangunan lain. Nah, itu dalam melakukan perbuatan itu si pemadam itu tidak dapat dipidana. Ya, begitu juga dengan orang yang melakukan bela paksa misalnya. Karena dia diancam mau diperkosa, ya, dia bukan sekedar memukul si pemerkosanya, tapi juga misalnya nendangnya atau mukulnya dengan sekuat tenaga sehingga orang yang mau merkosa itu sampai pingsan, bahkan mungkin sampai mati saking jagonya misalnya ya. Nah, itu orang seperti itu tidak bisa dipidana ya. Menurut hemat saya juga orang yang mengejar penjamret tas istrinya itu juga tidak bisa dipidana. Betul. Karena apa? Dia kan mengejar dia memepet. Nah, akibatnya orang itu mati itu di luar keinginan si pengejar. Itu menurut hemat saya sehingga tidak dapat dipidana. Kalau itu masuknya bukan RJ lagi, bukan pemaafan lagi. Memang itu perkara nggak layak naik sidik gitu kalau menurut saya. Gitu. Jadi belum masuk RJ, apalagi pemaafan gitu kan. Kalau pemaafan kan harus masuk pengadilan dulu. Kalau RJ bisa di tingkat penyidikan, bisa di tingkat penuntutan, bisa di pengadilan. Nah, kalau apalagi misalnya keluarga korban korbannya ini penjamret ini terduga ya gitu. Terduga penjamret ini minta RJ, apa yang mau dikembalikan? Orang dia aja jambret gitu kan. Iya. Kan ada hukum kausalitas ya kan, ada sebab akibat. Orang dikejar karena dia menjambret. Bukan semata-mata misalnya si suami dari istri tersebut kesal dengan si penjamret dipukulin, kan nggak gitu. Yeah. Ada alasan dia melakukan pengejaran sehingga ada tersenggol jatuh gitu kan. Kecuali misalnya tasnya udah dikembalikan, si suaminya kesel dipukulin sampai mati, itu lain cerita. Yeah. Tapi ini kan enggak. Tuh, situasinya terlalu cepat sehingga ada kejadian si penjamret itu menyenggol tiang kalau nggak salah ya, jatuh gitu kan. Itu menurut hemat kami selaku advokat. Bang. Kalau Pak Rangga seperti apa melihat berkaitan dengan penerapan undang-undang KUHP baru ini dan kasusnya ini kita sejajarkan dengan kasus yang terjadi di Yogyakarta. Dari segi hakim sendiri seperti apa Pak untuk melihatnya Pak? Oke, pertama hakim itu nggak boleh ngomentari kasus konkret gitu. Kode etik hakim nggak boleh, karena itu kan masih berjalan dan lain sebagainya. Baik kasus sebelum masuk ke pengadilan atau setelah diputus itu tidak boleh dikomentari oleh hakim.
kecuali di forum-forum akademik, misalnya dalam rangka buat tesis, buat disertasi dan lain sebagainya. Nah, walaupun demikian, saya berbicara secara umum. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kamil tadi, betul. Ada suatu perbuatan yang bisa berakhir tidak dipidana. Misalnya, itu perbuatan tuh jelas-jelas melakukan kejahatan. Tapi karena ada dasar-dasar peniadaan hukuman. Contohnya tadi pembelaan terpaksa atau notwear gitu ya, atau keadaan terpaksa overma, atau pelaku itu sendiri cacat jiwanya gitu kan, atau perintah atasan gitu. Itu hakikatnya itu merupakan perbuatan pidana atau kejahatan atau tindak pidana. Akan tetapi pelakunya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Nah, yang menjadi soal, siapa yang menentukan ini? Yang jadi soal, apakah ditentukan oleh penyidik, apakah ditentukan oleh penuntut umum, apakah ditentukan oleh hakim. Nah, baik KUHP baru maupun KUHP lama sama-sama menggolongkan pembelaan diri terpaksa tadi atau notwear tadi itu menjadi dasar-dasar peniadaan hukuman, bukan alasan-alasan yang meniadakan tuntutan. Kalau meniadakan tuntutan itu seperti apa? Kejahatan itu sudah diadilin sebelumnya atau nebis in idem atau sudah daluarsa gitu. Itu dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Nah, kalau untuk alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi pelaku yang melakukan kejahatan itu ditentukan sampai dengan saat ini adalah di pengadilan, gitu. Orang bisa jadi mengatakan, oh saya melakukan kejahatan itu karena saya membela diri terpaksa. Saya melakukan kejahatan itu karena perintah komandan saya. Saya melakukan kejahatan itu karena saya lupa ingatan. Saya enggak sadar. Boleh. Kalau itu ditentukan di tahap penyidikan atau tuntutan, jadi berubah. Polisi ataupun penuntut umum yang kita kenal sebagai penegak hukum udah mengambil tugas atau tanggung jawab hakim menjadi penegak keadilan. Sistem hukum kita membedakan antara penegak hukum dengan penegak keadilan. Penyidik dengan penuntut umum itu klasifikasinya jelas penegak hukum. Kalau hakim secara konstitusional maupun secara teoritis yang berlaku di seluruh dunia adalah penegak hukum sekaligus penegak keadilan. Gitu. Nah, kalau ada pembelaan atau alasan mengatakan yang seperti saya katakan tadi diputuskan di pengadilan. Oh, saya melakukan itu karena terpaksa. Saya melakukan itu karena bela diri. Itu ditentukan pengadilan. Nah, tapi penyidik maupun penuntut umum bisa menilai itu apakah nanti tidak ditahan terdakwanya atau tersangkanya, atau nanti dituntutnya rendah dan lain sebagainya gitu. Ataukah nanti ada pendekatan restoratif justice di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Tapi tetap yang memutuskan adalah pengadilan kalau alasan seperti itu. Baik. Sekian. Baik, ini juga ada pertanyaan berkaitan dengan perbincangan kita nih Pak Rangga dan juga Bang Kamil berkaitan dengan apakah memang jaksa ini juga memiliki ruang untuk menolak atau juga mengkritisi pemaafan hakim. Mungkin juga bisa dijelaskan Pak Rangga untuk pertanyaan dari rekan Dakta di Bekasi nih di WhatsApp Pak Heri di Depok. Oke, langsung saja ya. Tentu jaksa boleh. Jaksa punya kewenangan untuk menolak putusan pemaafan hakim. Melalui apa? Melalui upaya hukum. KUHP baru dengan tegas mengatakan putusan pemaafan hakim dilarang untuk kasasi. Gitu ya. Dilarang. Jaksa nggak bisa kasasi ke pemaafan hakim. Tapi tidak dilarang untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Boleh. Kalau jaksa nggak terima. Misalnya jaksa sudah tuntut 1 tahun atau 6 bulan atau dia tuntut denda. Tuntut dengan tindakan dan lain sebagainya gitu. Ternyata sama hakim dijatuhkan pemaafan hakim. Pemaafan hakim itu apa? Sama sekali tidak dipidana atau zero, sama sekali nggak dipidana. Kalau misalnya tadi pidana pengawasan itu pidana. Pidana denda itu pidana. Pidana kerja sosial itu pidana.
tetap itu sanksi gitu kan. Iya. Sanksi pidana atau tindakan tetap itu jatuhnya vonis. Tapi kalau pemaafan hakim sama sekali tidak digolongkan sanksi pidana maupun tindakan, dijatuhi tindakan gitu. Jaksa nggak terima dengan pemaafan hakim. Boleh dia mengkritisi, sangat boleh. Dia bisa mengajukan keberatan, melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi setempat. Ya. Bang Kamil, kalau misalnya ada kasus-kasus berkaitan dengan penerapan restoratif justice, kemudian juga pemaafan hakim, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, Bang, untuk bisa membela pelaku ya, sekaligus juga korban ini agar sama-sama mendapatkan keadilan? Ya, betul sekali Bang. Jadi kita ini selaku advokat bisa dari dua sisi. Kadang-kadang kita selaku advokat ini kita mendapatkan kuasa dari misalnya saksi yang menjadi calon tersangka, ya kan? Saksi yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Atau sesekali ya di lain sisi kita juga menjadi kuasa dari korban gitu kan. Nah, tentu ini kan pendekatannya berbeda. Kalau pendekatannya korban, kita ingin keadilan dan kepastian hukum bagi si korban gitu kan. Kita ingin memulihkan, kalau kita pendekatannya ingin melakukan RJ, kita pendekatannya apakah ini sepadan, apakah ini worth it untuk si korban gitu kan, RJ ini gitu. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan fakta penderitaan yang diderita si korban. Kita sebagai advokat nggak boleh serta-merta main menentukan saja gitu kan. Oh, ini kamu harus RJ, ini kamu harus maju. Kita harus juga berunding ya, berdiskusi dengan si korban. Tapi ya, karena dianggap oleh si korban kita nih selaku kuasa hukum dianggap lebih tahu tentang hukum, tentu kita harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik kepada si korban, ya kan? Gitu. Nah, itu pendekatan kalau kita menjadi kuasa hukum atau PH-nya penasihat hukum dari korban. Lain halnya cerita kalau kita jadi PH atau kuasa dari misalnya saksi yang menjadi calon tersangka gitu atau tersangka dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk RJ kita sebagai kuasa ini sebagai advokat pendekatannya agak beda dengan waktu kita menjadi kuasa dari korban gitu kan. Ini kita melihatnya kamu kecenderungannya kalau maju apakah akan lebih merugikan kamu atau tidak gitu kan. Nah, dan kita melihat juga peluangnya dari sisi korban. Kalau memang kelihatannya korban ternyata, Pak saya ini nggak mau macem-macem Pak, saya ini cuma mau kerugiannya dikembalikan Pak. Kalau kerugiannya dikembalikan saya juga nggak mau kok klien Bapak dipidana. Nah, kalau udah kita melihat peluang seperti itu, kenapa tidak kita tempuh RJ? Itu yang dari sisi kalau kita sebagai kuasa atau penasihat hukum dari saksi yang misalnya mau menjadi calon tersangka gitu kan, atau memang sudah tersangka. Itu Bang, pendekatannya agak berbeda. Baik. Kalau berkaitan dengan walaupun memang ini belum juga ya Pak Rangga ya untuk pemaafan hakim ya untuk di tingkatan pengadilan di Indonesia begitu ya. Apakah memang harus ada penyeragaman dan juga mungkin ada aturan khusus berkaitan dengan adanya pemaafan hakim ini, Pak Rangga? Ini saya koreksi, pemaafan hakim sejak tanggal 8 Januari sampai sekarang ini hakim sudah banyak. Sudah banyak. Mungkin dalam catatan saya sudah hampir belasan yang menjatuhkan hampir belasan gitu ya. Yang belum itu sebelum Januari 2026 ini sama sekali zero. Walaupun sudah diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi belum genap 1 bulan KUHP dan KUHP berlaku, ini hampir belasan ini udah pemaafan hakim. Yang terakhir di PN Mempawah, di Gedung Tataan, dan di mana-mana di di Bangko, di Jambi. Muara Enim juga ada, PN Muara Enim. Muara Enim sejarah pertama kali di Indonesia pemaafan hakim gitu ya. Makanya kita hadirkan jadi narasumber Bang ini. Oh gitu ya. Setelah itu diikuti oleh putusan dari teman-teman yang lain juga untuk menjadikan pemaafan hakim. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah butuh penyeragaman atau tidak? Karena tadi kan antara hakim satu dengan hakim lain, akademisi satu dengan akademisi yang lain, mengartikan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku dengan
keadaan pada saat tindak pidana dilakukan atau salahnya itu berbeda-beda. Betul. Ada yang rigid berpandangannya, ada yang luas dan lain sebagainya. Memang ada pemikiran untuk penyeragamannya. Apakah dalam bentuk peraturan pemerintah atau bentuk peraturan Mahkamah Agung. Nah, KUHP sendiri secara tegas berkenaan 3 hal, yaitu bentuk, satu format atau bentuk, syarat pemaafan hakim itu diatur oleh Perma. Bentuk, format, dan syarat pemaafan hakim itu diatur Perma. Dan saat ini Mahkamah Agung lagi menggodok Perma pemaafan hakim supaya hakim-hakim di seluruh Indonesia memiliki satu pandangan untuk memutus apabila dijatuhi putusan pemaafan hakim. Kurang lebih seperti itu. Itu sangat penting supaya enggak kemana-mana gitu. Supaya lebih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Baik, biar secara penanganan hukumnya dilakukan secara objektif, tidak subjektif ya Pak Rangga ya. Baik, mungkin Bang Kamil juga ada pendapat berkaitan dengan tantangan terbesar berkaitan dengan penerapan KUHP baru ini, Bang. Mungkin apa yang memang harus diseragamkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rangga untuk bisa menyamakan persepsi untuk penerapan undang-undang KUHP terbaru ini, Bang, dari para lawyer dan juga para pengacara ini, Bang. Ya, Sobat Dakta, rekan Dakta, jadi gini, setiap ada aturan baru, kalau saya berprinsip sebagai advokat ini adalah laboratorium ya, laboratoriumnya advokat ya, untuk kita berekspresi, kita mencari terobosan-terobosan, tapi tetap tidak meninggalkan landasan hukum yang ada gitu kan. Jadi kalau saya kecenderungannya agak berbeda dengan mungkin kalau Pak Rangga, memang institusional hakim harus jelas, karena orang datang ke pengadilan pengen cari kepastian, pengen cari keadilan gitu. Nah kalau orang ini datang ke advokat mencarinya apa? Bapak bisa melakukan apa, Pak? Gitu. Advokat ini bisa melakukan apa? Nah, justru advokat ini harus kreatif, harus bikin terobosan ya. Dengan adanya undang-undang baru, KUHP baru, bukan berarti kita pusing gitu. Justru itu jadi tantangan, jadi laboratorium kita untuk berkreasi ya. Tentu dengan tidak ngawur gitu. Tidak ngawur itu artinya apa? Misalnya contoh tadi kan, untuk kita bisa mendapatkan putusan terbaik bagi klien kita gitu ya, itu ada di 54 ayat 1 itu kan yang harus dipertimbangkan. Kalau dulu kan misalnya itu sebenarnya mungkin saya yakin itu udah ada di KUHP lama, misalnya tentang mens rea, tentang actus reus gitu kan, sikap batin itu kan ada tuh. Tapi kan ini nggak letterlek gitu. Kalau di 54 ayat 1 tadi jelas tuh apa yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum melakukan putusan. Nah itu bisa jadi acuan ya bagi advokat untuk berkreasi, misalnya membuat pledoi atau pembelaan yang kita harapkan hakim memberikan putusan yang terbaik buat klien kita. Lah kalau putusan yang terbaik buat pengacara pasti kan apa? Putusan bebas, putusan pemaafan dan sebagainya. Itu yang orang cari pasti ke advokat, Bang, gitu. Nggak mungkin orang cari, Bang, saya mau adil. Adilnya apa ya? Kan saya udah membunuh, saya pengennya dipidana. Abang pokoknya bikin saya dipidana, ya itu nggak usah ke advokat. Nyerahin diri aja ke polisi, kan kayak gitu. Orang pasti pengen datangnya ke advokat, Bang, saya mau dapat yang terbaik putusan, Bang. Memang saya salah, tapi kalau bisa jangan berlebihan lah, gitu kan. Nah, itulah tugasnya advokat. Betul. Itu tadi. Jadi berkreasi dengan 54 ayat 1 tadi. Iya, butuh pengetahuan dan juga penambahan knowledge sendiri dari para advokat berkaitan dengan undang-undang terbaru ini ya, Bang Kamil ya. Betul. Baik. Tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Ini mungkin apa yang disampaikan dari Pak Rangga selaku hakim di Pengadilan Muara Enim untuk penerapan pemaafan hakim ini, Pak. Mungkin terakhir, Pak. Untuk closing statement, pada pokoknya hakim itu karena menegakkan keadilan tidak melihat hukum itu hitam putih. Tapi lebih dari itu, lihat juga faktor sisi kemanusiaan, faktor-faktor keadilan yang tidak ditemukan di teks-teks undang-undang. Tapi ada di mana? Di rasa keadilan masyarakat itu sendiri dan hati nurani hakim. Kurang lebih seperti itu. Dengan adanya pemaafan hakim ini,
merupakan tools atau alat bagi hakim untuk atau dalam memenuhi keadilan yang ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Sobat Dakta sekalian. Baik. Terima kasih. Pak Bang Amil, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada rekan Dakta berkaitan dengan penerapan KUHP baru ini, Bang? Ya, saya kira itu menjadi, kalau terkait pemaafan ya, di luar tadi misalnya ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ada RJ, kita fokus ke pemaafan, ini menjadi suatu jalan keluar ya. Jalan keluar bagi keresahan masyarakat yang sehari-hari melihat misalnya, Bang, kok ini ada tindak pidana yang seharusnya nggak dipidana, Bang. Contoh ya tadi kasus Nenek Mina, ya, guru yang menampar murid gitu ya. Terus misalnya orang bukan nggak sengaja ya, dia mengambil batang kayu, ternyata itu batang kayu milik perkebunan. Ya, sebenarnya itu kerugiannya tidak seberapa. Tapi karena tidak ada jalan keluar di KUHP lama, sehingga mau nggak mau harus menjalani pidana misalnya ya. Nah, dengan adanya pengaturan pidana putusan pemaafan ini, sehingga itu ada jalan keluar bagi kasus-kasus yang menurut masyarakat ini tidak adil, yang seharusnya orang tersebut tidak dipidana. Begitu, Bang. Baik, mudah-mudahan dengan penerapan pasal Undang-Undang KUHP ini bisa memberikan rasa keadilan lebih banyak begitu ya terhadap kasus-kasus seperti yang tadi Bang Kamil sebutkan, ada kasus-kasus pencurian yang memang didasarkan pada kebutuhan mereka begitu ya, mencuri dengan alasan yang memang karena kebutuhan ekonomi juga ya, Bang Kamil dan juga Pak Rangga. Bang Kamil terima kasih, Pak Rangga terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi ilmu baru dan juga ilmu bagi rekan Dakta berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dakta sekalian.